Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani, NIM 2003003, mata kuliah Epidemiologi Tidak Menular, dengan dosen pengampu, Ibu Oktariani Dasril MKes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi epidemiologi kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, yaitu pengertian kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Menurut RI tahun 2009. Selanjutnya, kasus analisis kecelakaan di Kota Pontianak. Dalam penelitian studi epidemiologi terdapat 3 gejala fenomena yang ditangkap, yaitu dilihat dari frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi berdasarkan banyaknya kecelakaan atau untuk menentukan masalah dan memprioritaskan masalah. Distribusi yaitu penyebaran kejadian kecelakaan lalu lintas menurut suatu keadaan tertentu yang dibedakan atas 3 macam variabel epidemiologi, yaitu menurut ciri-ciri manusia atau person, menurut tempat atau place, dan menurut waktu atau time. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab utama kecelakaan di Kota Pontianak, sehingga pengambil kebijakan dapat mengupayakan intervensi yang tepat dan maksimal dalam menurunkan angka kecelakaan dan mengurangi angka kesakitan dan kematian oleh sebab kecelakaan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak, yang dimulai dari bulan Januari sampai Februari 2017. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional deskriptif. Sampel penelitian ini sebanyak 94 orang, yaitu pengendara roda 2 dan 4 yang pernah mengalami kecelakaan lalu lintas 3 bulan terakhir, yang tercatat di data Polresta Kota Pontianak dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Selanjutnya, analisis sampel tempat penelitian. Penelitian 1, karakteristik responden. Berdasarkan penelitian 1, menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengalami kecelakaan tidak memiliki SIM, 81,9%. Kecelakaan pada hari kerja, 68,1%. Waktu kecelakaan pagi hari, 39,4%. Tipe tabrakan tunggal 27,7%. Jenis terbanyak kecelakaan yakni roda 2 atau kendaraan sepeda motor 88,3%. Selanjutnya penelitian 2. Berdasarkan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi. Berdasarkan penelitian 2 menunjukkan penyebab kecelakaan oleh faktor pengemudi sebagian besar dikarenakan kecepatan tinggi 67%. Selanjutnya penelitian ketiga, berdasarkan penyebab kecelakaan lalu lintas oleh faktor kendaraan.
Berdasarkan penelitian 3, menunjukkan penyebab kecelakaan oleh faktor kendaraan sebagian besar dikarenakan ban atau roda tidak dalam kondisi baik 61,1%, serta perawatan kendaraan yang tidak rutin 55,3%. Penelitian 4, berdasarkan penyebab kecelakaan lalu lintas oleh faktor lingkungan. Berdasarkan penelitian 4 ini, menunjukkan penyebab kecelakaan oleh faktor lingkungan, yakni karena rusaknya jalan dan hambatan di jalan bukan merupakan penyebab terbanyak. Didapatkan data bahwa kecelakaan terjadi disebabkan oleh jalan gelap 17%. Hasil penelitian ini menunjukkan kecelakaan sering terjadi dengan karakteristik lebih banyak pada pengendara sepeda motor dibandingkan mobil. Jalan atau lokal jalanan sempit pagi hari jam 6.00 sampai 12.00 pada hari pekan atau jam-jam sibuk serta tidak memiliki surat izin mengemudi. Faktor penyebab menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sahabudin dan kawan-kawan tahun 2010, penelitian yang dilakukan oleh Sahabudin dan kawan-kawan tahun 2010, dalam penelitiannya ditemukan bahwa faktor yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas paling utama yaitu faktor pengendara yakni 80% kasus akibat tidak disiplin berlalu lintas. Faktor kedua yaitu kendaraan, dan faktor ketiga yaitu jalan. Yang kedua, menurut Khan tahun 2015, studi yang dilakukan menurut Khan terhadap 8.200 kasus kecelakaan lalu lintas dari rumah sakit menunjukkan bahwa kecelakaan sering terjadi pada laki-laki usia muda dan dewasa yang berasal dari pedesaan, di mana jalanan sempit dan tidak terawat dengan baik, serta peningkatan kecelakaan terjadi pada akhir pekan dan jam-jam sibuk. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa uraian di atas bahwa faktor pengemudi, kendaraan, dan lingkungan memiliki peranan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas, di mana faktor manusia atau pengemudi dan lingkungan memberikan kontribusi penyebab terjadinya kecelakaan, khusus pengendara lalai, tidak menaati peraturan lalu lintas, menggunakan handphone di jalan, faktor cuaca, kondisi jalan yang tidak baik, serta tidak adanya rambu-rambu lalu lintas. Untuk itu, perlu upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya pengontrolan pada faktor pengemudi, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Berikut foto tabrakan tunggal roda 2 yang disebabkan oleh faktor pengemudi. Foto yang kedua itu kecelakaan mobil dengan kecepatan tinggi yang disebabkan oleh faktor pengemudi sehingga mengakibatkan kecelakaan depan. Foto yang ketiga, kecelakaan disebabkan oleh faktor kendaraan, di mana dengan keadaan ban roda yang tidak baik sehingga mengakibatkan kecelakaan. Foto yang keempat, kecelakaan disebabkan oleh faktor lingkungan dengan jalan berlubang dan licin sehingga mengakibatkan mobil terbalik dan mengakibatkan kecelakaan. Saran, sebaiknya pengendara sadar dan patuh dalam berlalu lintas di jalan raya, serta menggunakan kendaraan yang laik atau prima ketika di jalan.
jalan-jalan rusak dan berlubang diperbaiki oleh dinas terkait, serta penyuluhan rutin pada sekolah-sekolah oleh Pelantas, serta kemudahan akses dalam pembuatan surat izin mengemudi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.